Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Rizal Afandi, mahasiswa aktif Universitas Ramadura, Prodi Teknik Informatika, NPM 2022-0201-0047. Yang mana di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma genetik untuk memenuhi tugas dari sistem operasi yang diambil oleh Bapak Felix. Baik, di sini pengertian dari algoritma genetika itu merupakan salah satu teknik dalam AI dan komputasi evaluasioner yang meniru proses seleksi alam seperti yang terjadi dalam evolusi biologis. Konsep utama dari algoritma ini adalah bahwa solusi terbaik terhadap sesuatu permasalahan dapat ditemukan dengan cara manipulasikan proses seleksi alam dan reproduksi makhluk hidup. Yang mana dari cara kerja dari algoritma genetika ini yaitu yang pertama itu ada inisialisasi populasi, yang mana pada cara kerja yang pertama ini adalah algoritma akan menghasilkan sejumlah individu awal secara acak. Setiap individu itu mempresentasikan solusi dari masalah yang sedang diselesaikan dan disebut kromosom. Yang kedua itu ada evaluasi fitness, yang mana pada cara kerja yang kedua ini yaitu sebuah fungsi yang mengukur seberapa baik sesuatu solusi itu dalam menyelesaikan sebuah masalah. Semakin tinggi nilai fitness, maka semakin baik solusi tersebut. Yang ketiga itu ada seleksi, yang bertujuan untuk memilih individu-individu terbaik dari populasi saat ini untuk dijadikan induk dalam proses reproduksi. Yang keempat itu ada penyerangan. Individu-individu yang terpilih kemudian dikawinkan melalui proses crossover. Dalam proses ini, sebagian gen dari dua induk itu dipertukarkan untuk menghasilkan dua anak baru. Yang terakhir itu ada mutasi, yaitu perubahan acak pada acak sebagian kecil gen dalam kromosom. Dan cara kerja yang terakhir itu ada penggantian populasi. Setelah individu baru dibuat, dilakukan evaluasi kembali terhadap semua individu dalam populasi yang dilakukan hingga mencapai kondisi terminasi. Nah, kelebihan dari algoritma genetika ini yang pertama itu kemampuan eksplorasi yang kuat, yang mana algoritma genetika ini itu sangat baik dalam mengeksplorasi ruang solusi yang luas. Bahkan jika fungsi objektifnya tidak diketahui atau tidak kontinu. Yang kedua itu tidak memerlukan informasi derivati atau berbeda dengan metode optimasi lainnya. Algoritma genetika ini itu tidak membutuhkan informasi turunan atau gradien dari fungsi objektif. Yang keempat itu ada fleksibel dan adaptif, dapat diaplikasikan pada berbagai jenis permasalahan, baik linear ataupun non-linear, distrik maupun kombinatorial. Yang terakhir itu ada paralelisme, karena operasi pada individu dalam populasi dapat dilakukan secara bersamaan. Yang terakhir itu ada kekurangan algoritma genetika. Yang pertama itu ada waktu komputasi yang tinggi, karena melibatkan populasi besar dan banyak literasi. Algoritma genetika ini dapat memerlukan waktu komputasi yang lama, terutama untuk
masalah berskala besar. Yang kedua itu ada konvergensi lambat. Pada algoritma genetika ini cenderung membutuhkan banyak generasi untuk mencapai solusi optimal, terutama jika ruang solusi sangat besar dan kompleks. Yang ketiga itu ada solusi tidak selalu stabil karena bersifat stokastika. Hasil dari algoritma genetika bisa berbeda setiap kali dijalankan, kecuali jika kontrol random diatur. Dan yang terakhir itu ada ketergantungan pada parameter. Kinerja algoritma genetika itu sangat dipengaruhi oleh pemilihan parameter seperti ukuran populasi, probabilitas crossover, dan juga ada tingkat mutasi. Nah, kesimpulan pada algoritma genetika ini adalah alat yang sangat kuat dalam dunia optimasi dan pencapaian solusi. Ia menggabungkan prinsip-prinsip dasar biologis ke dalam dunia komputasi dengan hasil yang luar biasa dalam banyak kasus. Baik, di sini saya akan menjelaskan ataupun mengimplementasikan untuk diagram genetika, yakni kita akan menyelesaikan sebuah studi kasus dengan menggunakan aplikasi Python. Kita simak selengkapnya. Baik, karena ini adalah codingan dari penyelesaian sebuah studi kasus dari algoritma genetika, yang mana penjelasannya yaitu ada kota, ya, ada kota, yang kota di sini adalah daftar kota yang dikunjungi. Nah, dan juga ada jarak antar kota dan graf tidak berarah, yakni A sampai B itu menjadi 3, terus A C itu menjadi 6, A D itu menjadi 7. Nah, itu tidak berarah, dan ada total di sini. Di sini ada total dengan string R. Itu untuk menghitung total jarak rute itu termasuk kembali ke kota awal. Dan di situ juga ada pop, yang mana pop ini populasi awal 10 rute acak. Nah, dalam looping itu ada seleksi, crossover, dan juga mutasi. Di seleksi itu kita mengambil 2 rute terbaik. Di crossover itu gabungan antara 2 rute dengan potongan, dan juga mutasi. Mutasi ini kadang tukar 2 kota dalam rute. Nah, yang terakhir itu ada setelah 100 ya, setelah 100 generasi itu diacak rute terbaik dan total jaraknya. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya mengenai diagram genetika dan juga penyelesaian dari sebuah studi kasus. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.